pakai batu bata itu sebagai pengganti gamping. Biasanya kalau orang baru ngeduk sumur, mari ngeduk sumur itu kalau nggak dikasih tawas, dikasih gamping. Kalau di rumah saya dulu ngeduk sumur, setelah selesai dikasih gamping. Itu buat penjernihnya. Duwe no coy. Akhirnya beli. Ini lo masih silir ki yo gak alat lo masih. Silir ki masih ya wongnya gandeng-gandeng ini. Males. Oh my god. Males. Ada lagi setengah. Caranya cari yang kuasa. Jadi caranya untuk tawas takarannya itu 3 sendok makan 3 sendok makan untuk 1000 liter air. Berarti 3 sendok makan 1000 liter air itu 1 tong. Jadi 1 tong itu cukup dikasih 3 sendok tawas. Caranya ini digerus dulu. Jujur, asisten. Oi. 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 Kita coba yang pakai gamping dulu. Keren. Tahu dan dulu. Belajar jam jahit. Iya, baru tadi buat. Jadi ini caranya dicampur dulu, nggak langsung ditaruh di air kotornya. Ini dicampur di sini. Ini saya pakai takaran, mungkin bisa takarannya terlalu banyak. Bentrotor bentok. Pakai segini. Terus kita campurkan sama kaporit, ini kaporit. Takarannya 1:3. Jadi kalau kapurnya itu 3, kaporitnya pakai 1. Jadi terus kemudian diaduk. Kemudian ini diaduk. Tahu biasa. Susu. Setelah diaduk baru dimasukkan di air yang kotor. Kemenye. Masukkan di air yang kotor wis. Sudah kan. Baru dikocok. Amin. Jamaah. Ini yang pertama, ini yang kedua airnya sangat kotor, kita pakai tawas saja buat menyaringnya. Balaan main. Wah, anu kono lho. Jadi Gua nggak jember arah-arah pokoknya. Ini tawas, jadi saya kasihkan segini, ini sebenarnya terlalu banyak tawasnya. Terus kemudian kasih kaporit sebagai pembunuh bakteri, sedikit saja. Terus kemudian diaduk lagi. Kaporit. Iya ada kaporit kok ambu. Baru kita buat. Baru kita taruhkan di sini. Kita tuangkan di airnya yang kotor. perlahan-lahan. Terus ditutup. Mari ditutup, dikocok. Mari dikocok, dijarni.
Oleh gak ricik berarti rezeki. Kadang ini ditunggu saja, nanti kita nunggunya waktu selesai nanti kegiatan, karena waktunya untuk penjernihan itu juga butuh proses waktu lama. Untuk gamping itu butuh waktu proses sekitar 24 jam. Kalau tawas itu bisa 30 sampai 1 jam sudah bisa jernih. Terus kita lihat ini jadi hasil dari pengukuran, bukan pengukuran pH, mengetahui pH air. Air itu basah atau asam. Untuk air yang ber-pH asam, gimana saja nih, karena ini tadi ngirisnya kurang tipis. Sing ngiris putra biasa air mana gak bisa ngiris tipis. Ya Allah. Ngirisnya karena ini tadi kurang tipis. Kalau air yang asam itu warnanya dari ini lebih cerah. Ini kayaknya perbedaannya juga nipis sekali. Karena yang bakalan jadi lebih cerah itu yang bagian luar saja, yang sebelah dalam nggak akan cerah, makanya jerone sih rodok ketok. Kalau kita lihat lebih detail lagi, ini lebih cerah dari yang ini. Untuk air yang mengandung basa itu kalau kita sampai biarkan 1 hari, ini bisa sampai biru. Ini pun kita 30 menit saja bisa sudah seperti ini. Rodok buah apa ini? Orangnya rada tuwek. Jadi begitu caranya kalau kita mengetahui air itu basah atau asam, caranya seperti itu. Kalau air yang asam, kunyit ini akan berubah warna menjadi lebih cerah. Kalau untuk basah, ini pada akhirnya kalau kita lakukan secara terus-menerus bisa menjadi warna biru keunguan. Jadi hasilnya seperti itu. Itu kita untuk mengetahui bagaimana air itu asam atau basah seperti itu. Kalau kita mau mengukur asam dan basahnya itu bisa pakai kertas lakmus. Kertas lakmus itu kalau kalian beli di apotek pasti ada. Pemenang toko-toko bahan kimia pasti ada. Jadi itu kertas lakmus digunakan untuk mengukur pH air berdasarkan warnanya. Kalau misalkan warna asam itu bisa ke warna merah, kalau basah ke warna biru. Itu pH-nya bisa diukur karena panduannya pH sudah ada. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini untuk tawas sudah mulai mengendap. Kotorannya sudah mulai mengendap, bisa kalian lihat sendiri. Kalau misalkan mau lihat lebih dekat silakan. Jadi kotorannya sudah mulai mengendap untuk tawasnya. Untuk batu kapurnya terakhir rodok suwi kuwi, rodok rewel 24 jam menurut. Ya, mengendap 24 jam. Untuk tawasnya sudah mulai mengendap kotorannya. Mengendapnya, jadi ini jernihnya bisa kita tunggu nanti habis kegiatan. Terus itu sekilas saja materi masalah penyihatan air. Yang cukup bisa kalian tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah wawasan. Jadi ciri-ciri air yang sehat sama yang tidak sehat itu seperti itu. Bagaimana cara kalian nanti menyikapi air-air yang ada di lingkungan sekitar kalian, itu bisa kalian manfaatkan seperti itu. Seperti apa? Itu silakan dibuat panduan buat kalian untuk dibaca sehari-hari. Silakan sekarang alat tulisnya semuanya ditutup. Mungkin sampai sini ada pertanyaan.
silakan yang mau tanya kalau ada yang belum jelas dari ini semua tadi. Sebelum kita nanti lanjut ke kegiatan. Ada. Ayo. Langsung jalan aja. Ini sudah nggak ada? Ya. Minuman berwarna itu bersih, tidak bersih. Dan tidak. Ya. Minuman berwarna itu kayak Marimas, kayak apa jenis? Extra Joss, kayak Kuku Bima itu dibilang tidak bersih. Kan itu tadi contoh apa jenenge nek ngarani syarat awalnya kan air bersih. Airnya tidak bersih, tapi air yang tidak bersih itu belum tentu tidak sehat. Paham? Semacam teh itu pun tidak bersih karena mengandung zat gula. Kok mengandung zat gula? Karena mengandung zat yang terkandung dalam teh itu glutamin, apa. Jadi seperti itu. Air yang tidak bersih itu belum tentu tidak sehat. Ada lagi pertanyaan? Jadi harus bisa membedakan antara air yang tidak bersih sama tidak sehat, itu beda ya. Air yang tidak sehat itu kayak ini tadi mengandung bahan-bahan kimia. Bahan kimianya ya golongannya kalau masih mengandung garam saja itu masih bisa dikonsumsi, masih sehat ya. Cuma kalau kebanyakan juga nggak sehat. Kalau yang nggak sehat lagi mengandung zat besi seperti tadi, terus mengandung zat organik seperti ini tidak bersih. Kalau yang tidak sehat, tidak sehat yang mau. Kalau yang tidak bersih ya seperti itu tadi, kayak Extra Joss, kayak Marimas, kayak dan minuman-minuman yang lain itu tidak bersih, namun bisa dikatakan sehat. Cuma kalau minuman-minuman seperti itu saya sarankan jangan terlalu banyak konsumsi ya. Jadi kayak Marimas, kayak Kuku Bima, kayak Extra Joss itu jangan terlalu banyak konsumsi. Karena di dalamnya memang benar untuk kayak Kuku Bima sekali minum tenaga kita bisa lebih 2 kali lipat, mungkin 10 kali lipat dari biasanya. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau kita konsumsi secara terus-menerus itu zat suplemen. Zat suplemen itu kalau dikonsumsi secara terus-menerus hanya akan menimbulkan timbunan. Memang dampak dalam waktu jangka pendeknya nggak berpengaruh. Kalau sudah jangka panjangnya itu nanti akan berpengaruh, kalian akan lihat sendiri pengaruhnya. Sama seperti kalau kita konsumsi micin. Micin itu kalau memang cuma dikonsumsi paling kita jarang-jarang seminggu 1 kali, seminggu 2 kali kita masak pakai micin nggak apa-apa. Kalau misalkan setiap hari, yaitu nanti zat-zat di dalam micin itu akan tertimbun di dalam tubuh. Makanya dokter pun pasti nyarankan kalau masak itu lebih baik pakai micin atau enggak, Dok? Enggak usah. Pakai garam saja cukup. Memang enggak sedap, memang rasanya memang agak kurang rodok enggak gaul lah. Tapi kalau kalian mau sehat ya caranya seperti itu. Masak kok sama saja. Di dalam micin itu ada, kalau kalian lihat apa jenenge, kalau garam itu kan mengandungnya natrium klorida. Kalau micin itu mengandungnya monosodium glutamat kalau nggak salah, MSG. Jadi mengandungnya itu. Kalau itu MSG itu sampai tertimbun secara terus-menerus di dalam tubuh, itu nanti bisa, kalau kalian sudah usia sekitaran 50-60, itu pasti gangguan ginjal. Terus kemudian kalau gangguan ginjal sudah ada, itu berlanjut ke gangguan jantung dan seterusnya. Terus ada lagi pertanyaan? Ya.
Air sumur yang asin. Oh ya, saya pernah nemui air sumur yang seperti itu di daerah Tegal Timur. Kebetulan di saudara saya rasanya juga memang agak beda. Agak, kalau namanya itu payau ya. Air yang seperti itu namanya payau. Itu juga banyak ditemui di daerah pantai. Daerah pantai itu kesulitan sekali kalau misalkan mendapatkan air bersih, air sumur yang normal. Biasanya rasanya agak asin, agak payau. Itu memang mengandung, di dalamnya masih mengandung garam. Meskipun itu kandungannya juga cuma sedikit. Itu kalau dikonsumsi nggak apa-apa, karena kandungan garamnya cuma sedikit. Kalau kalian konsumsi tiap hari banyune segoro kata ombe ya itu baru berpengaruh. Kalau cuma payau seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau payaunya terlalu itu juga bisa berbahaya. Bahkan ada sistem penyaringan itu yang menyaring yang gunanya untuk menghilangkan rasa payau di dalam air itu ada. Itu pakai dua bahan. Yang pertama itu pakai kayu apa saya lupa. Yang jelas yang kedua pakai areng. Arengnya itu bukan dari areng batok kelapa. Arengnya itu dari areng kayu bakau. Ya. Ngerti apa jenisnya wite sing dari pantai-pantai? Nah, yaitu kayu bakau itu seperti itu. Itu kalau kalian bakar, kalian ambil arengnya, itu bisa digunakan untuk menghilangkan rasa payau di dalam air. Itu pun areng yang itu, areng bakau seperti itu digunakan juga untuk di TV juga pernah diiklankan apa jenisnya pons yang menyerap minyak. Nah, karena kayu bakau itu mengandung karbon aktif. Karbon aktif itu fungsinya untuk menyerap minyak, terus menyerap rasa payau, yang jelas menyerap bahan-bahan yang tidak layak terkandung di dalam air. Itu arang aktif. Ya, ada lagi pertanyaan? MSG itu tadi apa nggak bisa dikeluarkan dari tubuh? MSG monosodium glutamat ya. Monosodium glutamat itu tidak bisa dikeluarkan dari tubuh kalau sudah tertimbun terlalu banyak. Kalau mungkin cuma kalian konsumsinya sedikit, itu masih bisa ditangani oleh ginjal. Kalau sudah kelamaan, karena kalau MSG sudah masuk dalam tubuh, terus kemudian diserap oleh usus halus, disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah, itu sudah tercampur dalam darah. Ya. Sedangkan darah itu yang nyaring ginjal. Darah itu yang nyaring, yang nyaring. Pertamanya penyaringan melalui jantung, kemudian ginjal juga berfungsi menyaring darah. Kalau sudah tertimbun terlalu banyak, karena mungkin mengkonsumsi MSG mulai dari umur 0 sampai 60 tahun, itu lama-lama tertimbun banyak di dalam darah. Kalau sudah tertimbun seperti itu, nantinya alternatif akhir untuk menghilangkan zat-zat seperti MSG dalam darah itu cuma dengan cara cuci darah. Cuci darah itu pun juga nggak bisa mengobati secara total. Itu cuma sekali cuci darah, bila jarak 1 minggu cuci darah lagi. Sekali cuci darah 2 juta, 1,5 juta. Hanya jelas kita kan nggak mau kan yang seperti itu. Makanya sebagai tindakan preventif lebih baik nggak usah pakai MSG mulai dari sekarang. Gimana? Sampai saat ini emak saya bilang masih pakai MSG. Jadi ya memang susah kalau memang dari dulunya itu memang budayanya sudah seperti itu, memang susah berubah. Tapi kalau di sini kan saya cuma kasih tahu kalian, kalau kalian bisa rubah itu MSG nggak dipakai mulai sekarang, pasti kebiasaan nanti cuma pakai garam, rasanya jangan pun juga akan enak ya. Kalau kita sudah terbiasa. Memang agak kurang rasanya, memang agak kurang sedap. Tapi kalau sudah kita kebiasaan pasti nanti akan terbiasa. Rasanya seperti apa? Ya rasanya jangan tuh. Kalau masih ya ngomong Jawa, tadi kita udah campur-campur Jawa. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau sumber air dari tanah. Sumber air dari tanah liat. Bagus. Cuma
kalau gali itu harus dalam banget kalau tanah liat. Tanah liat itu galinya nggak cuma 5 meter 10 meter enggak, itu pasti dalam banget. Karena tanah liat itu kedap air, jadi susah dilalui air. Dibor itu malah lebih bagus lagi. Jadi saya dari tanah liat dulu, sebab tanah liat itu kedap air. Tapi tanah liat itu merupakan sistem penyaringan air yang paling bisa dibilang paling bagus. Karena benar-benar menyaring semua kotoran, menyaring semua apa jenenge bakteri-bakteri daripada air cuma yang air sumur galian biasa. Karena air sumur galian biasa mungkin saringannya cuma pasir saja, bersihnya cuma dari pasir saringannya. Kalau tanah liat itu kedap air, bener bisa dilalui air tapi bener-bener susah, makanya sampai galinya dalam, itu bagus. Bahkan sistem penyaringan air sederhana pun sistem penyaringan air pun yang jumlahnya mungkin ada sekitaran 10 atau 11 atau 12 kurang, saya lupa. Itu ada sistem penyaringan dari tanah liat. Selain itu ada sistem penyaringan dari cadas, batu cadas. Terus ada juga dari keramik. Itu sama-sama susahnya, 3 itu sama-sama susahnya buatnya. Tapi hasilnya bener-bener maksimal, bagus bener. Gimana? Bening. Padahal cuma pakai satu bahan itu saja, nggak pakai bahan yang lain. Bisa, sudah bagus kalau bisa dibilang itu cukup. Kalau ratingnya cukup. Kalau tanah liat itu bagus sekali. Lek cara nang YouTube ngono kayak bintangnya ini pasir ki bintangnya 3, tanah liat bintangnya 5. Terus apa 5? Sing takokne kok lalu. Mbok sing kene mau lho. Apa ya? Awas. Ada lagi ada pertanyaan? Sudah nggak ada? Oke, kalau nggak ada, alat tulisnya silakan dimasukkan. Oke, sudah dimasukkan. Terus kemudian bahan-bahan yang kemarin suruh bawa silakan keluarkan.